Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 26 November 2022 dengan judul Mereka yang Mencintaimu Mendapat Sentosa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan yang kami rasakan sepanjang malam di dalam pemberingan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 122 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Mari kita ikuti penjelasannya. Jika berkat Tuhan melimpah kepadamu karena engkau menyerahkan semuanya kepadanya, engkau akan makmur. Jika engkau berbalik dari Tuhan, Dia akan berbalik daripadamu. Tangannya dapat menghamburkan lebih cepat daripada kekuatanmu untuk mengumpulkan. Juru Selamat kita mengajak kita melihat burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, atau mengumpulkan di lumbung, namun Bapa Surgawi memberi mereka makan. Dan mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang. Bunga bakung ini dalam kesederhanaan dan kepolosannya lebih menyenangkan pikiran Tuhan daripada Salomo dalam kemegahannya yang mahal, namun miskin perhiasan surgawi. Masihkah engkau tidak percaya pada Bapa Surgawi? Tidak bisakah engkau bersandar pada janji kemurahannya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janji yang sangat berharga, masihkah kita tidak mengendalikannya? Disalin dari buku Testimonies, Jilid 2, halaman 496 dan 497. Lamanya hidup dan kegunaan hidup kita tidak bergantung pada jumlah harta duniawi kita. Mereka yang menggunakan kekayaannya untuk melakukan kebaikan tidak akan melihat kebutuhan untuk menimbun harta di dunia ini. Karena harta yang digunakan untuk memajukan tujuan Allah dan yang diberikan kepada yang membutuhkan dalam nama Kristus, diberikan kepada Kristus dan Dia meletakkannya bagi kita di bank sorga. Di dalam kantong yang ikatannya tidak tua. Dia yang melakukan ini kaya dalam Tuhan dan hatinya akan berada di mana hartanya terjamin. Dia yang dengan rendah hati menggunakan apa yang telah Tuhan berikan untuk kehormatan Sang Pemberi. Memberi dengan cuma-cuma seperti yang telah Dia terima, dapat merasakan kedamaian dan jaminan dalam semua urusannya, bahwa tangan Tuhan ada di atasnya untuk kebaikan, dan Dia sendiri akan merefleksikan tabiat Tuhan, karena Dia memiliki senyum Bapa. Disalin dari buku Testimonies Jilid 3, halaman 546. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari
Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat, dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan. Jika berkat Tuhan melimpah kepadamu, karena engkau menyerahkan semuanya kepadanya, engkau akan makmur. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Engkau urapi mereka, berkati mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada para dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustuh. Kiranya sukacita sorga akan selalu menjadi milik bagian mereka di dalam pelayanan. Kami menyerahkan semua urusan perizinan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan ketuk pintu hati dari setiap kepala dinas yang akan ditemui. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tukang dan juga material dan juga pembina rumah sakit, agar supaya mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, dan biarlah bangunan tersebut selesai tepat pada waktunya. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah hikmat dan sukacita sorga Tuhan curahkan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, para dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan dengan hikmat sorga untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan, lindungi mereka, pelihara mereka, dan berikan sukacita dalam tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan memandang Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.